Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Panjang. Bagaimana kabar Pak Hilman hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana sebaliknya Bapak, sehat? Alhamdulillah Pak Hilman. Alhamdulillah. Gimana pembelajaran hari ini Pak Hilman? Apakah lancar? Alhamdulillah Pak, untuk hari ini lancar. Namun sebetulnya Pak, saya mau curhat ke Bapak terkait dengan pembelajaran beberapa minggu ke belakang Pak. Nah di sini kan Yo, saya mengajar di beberapa jurusan Pak, bukan hanya satu jurusan. Jurusan pertama ya, di MPLB, yang kedua di ATK. Nah yang jadi masalah ya, ini Pak, ini keaktifan pembelajaran Pak di kelas saya Pak, yang memang kalau di MPLB itu kan kebanyakan perempuan ya. Nah kalau di ATK itu ya, sebaliknya. Kadang guru ya, mata pelajaran yang lain itu menganggap bahwa ketika siswa-siswinya lebih banyak atau mayoritas perempuan itu lebih enak. Tapi bagi saya itu ya, tidak terlalu berdampak. Kenapa? Kadang justru yang kebanyakan cowok itu yang lebih enak untuk mengkondisikannya. Mungkin karena psikomotoriknya atau memang laki-laki identik dengan kesukaannya berolahraga. Nah, gini Pak, yang menjadi masalah itu bagaimana ya cara meningkatkan minat belajar siswa lebih antusias lagi gitu, khususnya di jurusan MPLB karena kebanyakan perempuan gitu Pak. Barangkali Bapak bisa mengetahui bagaimana solusi atau membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya harapkan Pak, tujuan percakapan ini saya itu ingin mendapatkan solusinya gitu Pak dari hasil percakapan ini gitu Pak. baik Pak Hilman. Ketika mendapat murid-muridnya pasif, itu kan Pak Hilman? Iya Pak, ketika saya melihat siswa-siswi saya pasif itu, perasaan saya nggak enak kan Pak. Kenapa? Karena olahraga itu identik bagaimana caranya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, apalagi mereka belajar dengan, mata pelajaran produktif, terus, Ya, berhitung ya, juga, matematika. Nah, itu tugas saya sebetulnya untuk mereka supaya tetap, segar kembali, bersemangat kembali ketika menerima pelajaran-pelajaran yang lain. Sedangkan yang tadi saya sebutkan, antusiasnya kalau di anak MPLB itu kurang gitu, Pak. betul. Ya, harusnya kan PJOK itu ada kreasinya Pak Hilman ya. Betul betul, Pak. Nah, kira-kira yang Pak Hilman amati, apa saja sih faktor yang menyebabkan murid itu pasif gitu Pak Hilman? Mungkin, yang saya cermati untuk sekarang itu, Pak, karena memang keaktifan di luarnya juga siswa-siswi bukan siswa-siswi ya, karena kebanyakan siswinya memang kurang Betul. aktif juga di ekstrakurikulernya, Pak. Itu adalah salah Oh satu kendala mungkin ya, yang menjadikan mereka juga kurang antusias dalam pembelajaran olahraga, barangkali seperti itu, Pak. iya. Eh, Selain hal tersebut, ada nggak faktor yang lain Pak Hilman? Seperti eh, kondisi di rumah atau mereka ada masalah gitu Pak Hilman? Ada nggak? Yang, Oh yang, iya, yang Pak. membuat gitu? Ya, kebetulan, kadang ada sebagian, siswa-siswi juga yang memang, ada permasalahan di keluarga, tapi kalau saya lihat itu cuman beberapa orang ya, Pak, tidak semua. Kalau dikalkulasikan itu lebih banyak, masalahnya di itu, Pak, di ekstrakurikulernya, maksudnya keaktifan merekanya, Pak, gitu. Di ekstrakurikuler juga nggak aktif, jadi salah satu dampaknya ya pembelajaran juga kurang aktif gitu, Pak. Apalagi sebelum-sebelumnya, saya pernah bertanya di SMP atau MTS-nya juga memang kurang aktif gitu, Pak. Oh betul. Jadi lebih ke anaknya ya Pak Hilman ya. Jadi faktor-faktornya mungkin ada faktor anaknya juga, ketertarikan ke PJOK juga, masalah apa itu, di keluarga juga mungkin ada ya Pak Hilman ya. Ada sebagian kecil lah, sebagian kecil. Ya. Nah, kira-kira apa yang dapat Pak Hilman lakukan ketika membantu murid untuk lebih aktif gitu Pak di pelajaran PJOK itu? Ya rencananya sih, Pak, oh iya, Pak.
waktu itu saya pernah apa ya, berkolaborasi juga dengan guru senior yang ada di sekolah saya, Pak. Ya saya ngobrol-ngobrol ke sana ke sini dan saya di sana mendapatkan ide, Pak, bagaimana, saya merubah teknik saya atau cara mengajar saya, khusus untuk di jurusan MPLB ini, supaya tadi tujuannya untuk, minat siswanya antusias. Nah, saya akan, mencoba membuat, dalam RPP itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, di mana saya akan menyajikan, beberapa konten gitu berdasarkan, asesmen diagnostik saya di awal, itu ada yang misalkan kan, siswa itu ada yang memang sukanya itu visual, pembelajarannya ada yang auditory, ada juga yang kinestik. Nah, paling saya gini, Pak, kalau yang visual itu saya misalkan, merangkum artikel pembelajaran yang nantinya tetap, Pak, akan ada tes keterampilan juga. Artikel sudah saya sediakan, terus kalau yang suka auditory juga saya menyediakan beberapa video, saya akan mengambil di YouTube ataupun di, web yang lain juga, yang memang kaitannya sama gitu, Kak, Pak, dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Kebetulan materi yang saya ajarkan itu senam, dan yang terakhir, yang suka misalkan kinestetik, itu kan sukanya praktek, paling saya akan kasih mereka itu yang memang ada kan sebagian yang aktif di Askul juga, itu berbentuk gambar-gambar gitu, Pak, gambar-gambar. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu, bisa meningkatkan antusias, peserta didik gitu, Pak, yang memang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif lagi, Pak, ke depannya. Ya, apakah Pak Hilman ada juga koordinasi dengan para wakasek atau dengan orang tua murid? Pernah, Pak, pernah saya lakukan itu, iya. Pernah saya dengan guru senior, dengan Wakasek juga, karena kebetulan salah satu guru senior saya itu Wakasek juga, Pak, di sekolah saya. Saya, sambil-sambil ngobrol, bahkan saya, ngobrol masalah penilaian dan lain sebagainya. Dan itu akan menjadi acuan saya juga, salah satu acuan saya untuk menerapkan metode-metode baru gitu, supaya menarik siswa yang lain gitu, Pak. Nah, untuk jarak atau jangka dekat ini apa rencana Pak Hilman untuk Kalau memantau rencana sih, Pak, kalau rencana saya aksi ke depan, ya mudah-mudahan di 1 minggu inilah saya akan coba, Pak. 1 minggu, kalau tidak bisa 1 minggu ke depan, paling 2 minggu ke depan, Pak. Soalnya, di sekolah emang agak sibuk, banyak kegiatan pembelajaran yang terganggu dengan kegiatan sekolah, Pak. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan tidak bisa diterapkan 1 minggu, 2 minggu ke depan, saya akan coba terapkan, Pak, apa yang memang menjadi ide dari saya dengan berkolaborasi dengan guru senior juga, leading sektor di sekolah saya, Pak. ya, jadi mungkin Pak Hilman itu akan berkoordinasi dengan stakeholder di sekolah dan juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Hilman ya. Ya, ya, Pak, saya akan coba hal itu, mudah-mudahan itu menjadi solusi saya, Pak. Ya setidaknya kalau dipresentasikan, minatnya itu misalkan 50%, udah naik 60% juga, udah alhamdulillah, dan akan saya coba teruskan kalau misalkan nanti di rencana aksi saya itu memang ada peningkatan, saya di beberapa pertemuan kemudian juga akan menerapkan hal semacam itu. Iya, Pak Hilman, semoga bisa tetap terrealisasi dan muridnya bisa apa namanya aktif ya Pak Hilman. Amin, amin, Pak. Amin, Pak. Terima kasih, terima kasih. Baik Pak Hilman, kita refleksi dulu Pak Hilman. Kira-kira Ya, apa yang Pak Hilman dapatkan dari percakapan ini Pak Hilman? Saya jadi teringat dengan ide saya, Pak. Saya akan mencoba apa yang menjadi ide saya dengan berkolaborasi dengan guru senior juga yang lainnya yang ada di sekolah, mencoba menerapkan beberapa, cara gitu, Pak, bagaimana caranya menarik, minat siswa supaya lebih interaktif lagi, aktif lagi gitu, Pak, ke depannya. Mudah-mudahan, dengan cara seperti itu bisa menyelesaikan yang menjadi masalah yang sedang hadapi saat ini, Pak. Ya Pak Hilman, jika Pak Hilman butuh sharing lagi, silakan bisa hubungi saya dan jika sudah mengimplementasikan ide baru tersebut, boleh beritahu saya Pak Hilman perubahannya Baik, gimana Pak. peningkatan. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Terima kasih banyak. Jadi saya mendapatkan beberapa solusi nih, berdasarkan hasil diskusi malam ini. Terima kasih banyak, terima kasih atas waktunya. Ya Pak Hilman, terima kasih.
Semoga kita bisa saling lagi ke depannya Pak Iman ya. Terima kasih. Ya, ya Pak, Wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, alhamdulillah percakapan coaching untuk sesi pertama sudah selesai. Pertama saya menjadi coach dan Bapak sebagai coach. Nah sekarang Ya, tiba ke sesi kedua, Bapak sebagai coach dan saya sebagai coach. Baik kita mulai saja ya Pak ya. boleh silakan Pak Iman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panjang. Waalaikumsalam Pak Iman. Bagaimana kabarnya hari ini Panjang malam ini ya? Sehat? Ya, alhamdulillah Pak Iman malam ini sehat dan tetap semangat Pak Iman meskipun rada-rada dingin ya Pak Iman ya. Sekarang lagi hujan. Oke, mudah-mudahan tetap sehat ya, juga diberikan kesehatan keluarganya juga. Amin. Gini Pak, Amin. tadi saya kebetulan kan Bapak pernah menghubungi beberapa hari yang lalu ya, katanya Bapak mau sharing-sharing ya. Itu apa ya Pak ya? Ya, saya itu mau sharing sebenarnya sama Pak Iman itu. Eh, Iya, Mungkin baru sekarang ya Pak Iman ya bisa ber, bervideo game seperti ini ya Pak Iman. iya, iya, Seperti ini Pak Iman, itu ada dua kelas ya tuh sama beberapa kelas. Kan saya iya. mengajar bahasa Inggris Pak Hilman, dan bahasa Inggris itu mungkin salah satu pelajaran yang sulit lah untuk beberapa anak. Eh, dalam pembelajaran itu mungkin selain matematika juga paling bahasa Inggris yang paling susah kalau saya tanyakan. Nah, yang jadi masalah itu ada dua Pak Hilman. Pertama itu anak-anak itu ketika kerja kelompok, mereka itu beberapa orang memang tidak membantu Pak Hilman, tidak membantu. Nah, mereka hanya biasalah eh, main-main seperti itu Pak Hilman, Iya. dan tidak fokus ke kelompoknya masing-masing. Nah, jadi kan eh, bisa mengganggu juga kelompok yang lain Pak Hilman itu kalau seperti tidak membantu itu ya. Nah, yang kedua itu beberapa siswa sih ada yang sudah saya kasih materi yang mudah dan saya kasih modul modul yang detail juga. Hampir mereka itu tidak meningkat di apa namanya itu eh, nilainya kayak bangsa itu. Baik. Gini Pak, sebelum lanjut, kira-kira Pak, saya mau tanya dulu nih ke Bapak. Apa sih harapan Bapak tuh tujuannya pada pertemuan malam ini gitu Pak? Apa yang Bapak inginkan gitu Pak? Ya tujuannya saya ingin mendapat ide baru atau solusi lah untuk masalah yang tadi saya ungkapkan. Baik Pak. Kalau boleh tahu Pak, itu udah berapa lama Bapak mengalami permasalahan seperti itu? Eh, itu minggu kemarin Pak saya mengalami hal tersebut dan eh, cukup cukup apa ya cukup mengganggu juga sih eh, pembelajarannya karena tidak sesuai yang direncanakan gitu Pak. Oke, ketika menghadapi masalah tersebut, hal pertama yang Bapak lakukan itu seperti apa? Pertama saya coba menasihati anak-anak tersebut dan juga memberi apa ya tugas misalnya dibagi-bagi tugas gitu supaya semuanya kerja. Oke, terus apa Pak yang terjadi dari apa yang sudah Bapak lakukan itu? Yang terjadi pertama anak-anak yang tadi tidak mengerjakan tugas akhirnya mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dan menjawab pertanyaan yang saya kasih dan juga mereka bisa mencari
kemari meskipun jawabannya tidak sesuai gitu Pak, tapi saya Ya. cukup menghargai apa yang mereka lakukan meskipun jawaban sana kemari, dan apa ya, begitupun sudah alhamdulillah Pak. Dan yang kedua itu masalahnya yang tidak memahami itu, saya itu ngasih mereka kan saya juga mengimplementasikan pembelajaran berinterferensi ya Pak ya. Ya. Saya coba di pertama itu teks dulu modul, mereka tetap tidak paham, kemudian saya kasih video juga, mereka masih kurang paham. Nah, ternyata mereka itu perlu apa ya, kinestetik kita ya, atau Ya. peran gitu Pak. Jadi lebih dipahami kalau bermain kinestetik itu Pak, kalau beberapa anak seperti itu. Wah, itu bagus Pak, berarti sebetulnya sedikit demi sedikit Bapak udah bisa menemukan apa yang menjadi masalah yang sedang Bapak hadapi. Nah, sekarang saya ingin bertanya Pak, kira-kira rencana ke depan, rencana aksi Bapak ketika melihat situasi seperti ini, apa sih Pak untuk rencana ke depannya gitu Pak? Pertama, bagi anak yang kurang aktif dalam kelompok, saya coba membuat kelompok lagi bagi anak-anak yang tidak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Itu tadi pagi saya coba mereka di buat kelompok, ada kurang lebih ada 10 orang yang pasif ya dalam kelompok. Saya coba bikin 2 kelompok dan saya tekan gitu Pak di modulnya, kamu harus gini, si A harus ini, si B gini, dan seterusnya. Dan alhamdulillah Pak, mereka bisa bekerja sesuai tugas masing-masing gitu Pak, meskipun saya yang menugaskan, bukan mereka sendiri yang inisiatif mencari pertanyaan atau jawaban-jawabannya gitu Pak. Dan hasilnya mungkin tidak sesuai ya dengan kelompok-kelompok yang lain, tapi sudah ada peningkatan Pak dari dari minggu kemarin. Dan untuk yang pemahaman bahasa Inggrisnya yang kurang itu, saya coba kasih dialog dan mereka coba berperan dan bisa diikuti Pak. Jadi mereka itu ketika saya kasih percakapan atau dialog dan mereka mempraktekkan, itu bisa lebih memahami mereka tuh Pak. Jadi lebih bisa diingat gitu Pak, bisa diterapkan langsung pas hari tadi pagi gitu Pak. Seperti Pak. Baik Pak, sudah luar biasa Pak, sebetulnya saya lihat itu sudah ada progres. Tapi memang tadi saya garis bawahi ada beberapa hal yang memang belum menjadi kepuasan. Nah, saya ingin bertanya nih, apakah Bapak nanti ke depannya eh, merasa percaya diri nggak dengan cara tersebut itu akan meningkatkan lagi gitu yang menjadi permasalahan yang sedang Bapak hadapi gitu. Kan itu baru beberapa ya Pak ya, tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, saya kasih gitu rencana aksi nanti ke Bapak ke depan itu misalkan tetap seperti itu, Bapak memiliki kepercayaan nggak untuk ke depannya ketika melakukan hal seperti itu akan lebih meningkatkan lagi gitu Pak? Ya atau akan menjadi solusi gitu dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Ya Pak, yang tadi pagi saya lakukan itu akan saya lakukan lagi dan itu sudah membuahkan hasil Pak. Dan yang lebih rencana ke depannya itu saya akan berkolaborasi dengan MGMT sekolah. Ada 4 orang guru bahasa Inggris di sana. Saya akan coba sharing dan mencari solusi apa yang mereka ajar atau kelas mereka yang ajar itu ada yang sama seperti saya atau tidak gitu. Tapi
beberapa guru, satu guru itu Pak Ridwan itu saya sempat ngobrol juga sama dia, katanya sama Pak di kelas Pak Ridwan juga ada seperti itu, dan Ridwan hampir sama melakukan hal yang sama seperti saya gitu Pak. Dan nanti saya sama Pak Ridwan dan dua guru lagi itu, uh, 4 orang guru totalnya itu akan berdiskusi hari Jumat besok Pak, itu ya paling pas istirahat Pak, cukup 30 menitan, juga cukup cukup sharing dan berbagi pengalaman ketika mengajar di kelas Puspa seperti apa menangani murid-murid yang seperti ini. Dan selain koordinasi dengan guru eduasi sekolah, saya juga sering masuk ke BK itu Pak, lebih ke psikologi dan gimana. Dan mungkin beberapa orang anak itu ada masalah keluarga Pak, ya jadi mereka itu kepikiran terus ke masalah ke keluarga, ada yang apa namanya itu ya, ada masalah dengan ibunya, ada dengan kakaknya, ataupun ya hal-hal sepele lah, mungkin uang jajannya kurang Pak, gitu. Jadi banyak hal Pak, jadi intinya nanti selain hal-hal yang tadi saya lakukan, saya akan coba melakukan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat dan berkolaborasi dengan konseling di sekolah, begitu Pak. Baik, kalau seperti itu hebat sekali. Saya tinggal menunggu nanti ya rencana aksi Bapak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, Pak. Nah, ini terakhir, Ya, Pak. Komitmen Bapak ketika merencanakan rencana aksi ke depan itu seperti apa, Pak? Ini pertanyaan terakhir ke Bapak. Komitmennya seperti apa? komitmen saya ketika melakukan tersebut, saya akan terus melaksanakan rencana yang saya tuliskan atau saya tulis di hati saya itu, bahwa saya akan tetap menjalankan rencana tersebut sesuai dengan apa yang nanti saya kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan BK Pak, seperti itu Pak. Oke, baik kalau seperti itu, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Bapak bisa dilaksanakan nanti ke depannya. Tinggal tunggu nanti berkabar ya Pak ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh hubungi saya. Jangan lupa juga kasih kabar nanti hasilnya seperti apa ke depannya ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira cukupkah atau bagaimana? Sepertinya sudah cukup Pak, saya sudah dapat Alhamdulillah, alhamdulillah kalau seperti itu. untuk Oke. Baik, sebagai refleksi aja Pak, sebagai refleksi, apa sih yang Bapak dapatkan dalam percakapan malam ini, Pak? saya mendapatkan ide dan solusi baru dalam menghadapi anak-anak yang pasif ya Pak dalam kerja kelompok, dan juga kurang memahami bahasa Inggris dengan cara melakukan pembelajaran diferensiasi, dan juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan tim yang konseling seperti itu Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau seperti itu, terima kasih atas waktunya malam ini. Saya akhiri ya percakapan hari ini. Semoga Bapak sukses, bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan apa yang Bapak sedang hadapi. Akhirul Terima kalam, kasih. terima kasih atas waktunya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mematikan rekamannya ada di pojok kiri sebelah kiri apa ya? Betul nggak di sini? Yang merah. Iya Pak, kayaknya Pak itu Pak. Tapi coba tanya dulu Pak Oke. ke Pak. Pilih ini depan Pak.
Mohon izin Bapak Fasil untuk mengakhirinya seperti apa? Mungkin bisa Pak Hilman. Ini ada keterangan sedang direkam, Pak. Atau biarkan saja Pak Hilman, nanti di-cut mungkin. Bagaimana? Oh ini nih, stop.